Rabbi itu cara memanggil Allah kalau sudah rasa dekat muncul. Kalau rasanya masih jauh pakai ya Rabbi. Tapi kalau sudah dekat dipanggilnya Rabbi. Kata ya itu berarti wahai. Biasanya wahai itu masih jauh. Kalau sudah dekat terasa, kita langsung menyebut namanya Rabbi. Duhai Tuhanku. Apa arti Rabb? Rabb itu berarti yang maha mencipta, yang maha memiliki. Itu arti Rabb. Maka orang Arab menyebut yang punya rumah disebut Rabbul Bait. Apa artinya? Pemilik rumah. Tapi kita sering menyebutnya Sahibul Bait. Sahibul Bait artinya sama dengan Rabbul Bait, pemilik rumah. Allah itu menyebut dirinya Rabbul Alamin. Jangan dimatiin Pak, dikecilin aja. Nanti kasihan Pak RW, Pak Camat ya. Ini alam, disebut alam nyata, atau bahasa Arabnya alam zahir. Alam yang tampak oleh mata ini. Tapi bersama dengan alam ini ada alam yang disebut alam rasa. Kalau ada orang air matanya menetes, itu karena sedih atau karena bahagia? Bisa sedih atau kakinya lagi kejepit. Bisa juga ya. Kawan saya nggak pernah juara, tiba-tiba dia juara, nangis pingsan. Perempuan. Tapi ada yang lain, hatinya lagi sedih, kekasihnya memutus rasa cintanya, inqasarat qalbuhu, patah hatinya, maka air matanya pun menangis. Berarti air mata menunjukkan sedih, bukan sakit hati, sedih. Ada lagi kawan kita satu lagi hadir di konser K-pop dulu. Pas lihat artisnya, bukan artisnya, penyanyinya ya, itu dia nangis, terharu, dan bacanya ya Allah, yang dilihat penyanyi Korea, hebat juga orang Islam Indonesia. Lihat artisnya non Muslim, tapi yang bacanya ya Allah, solehah sekali ya. Dan dia nangis, dia bertemu orang yang dia suka, yang dia sukai nyanyinya, lagunya. Saya nggak tahu apa yang terjadi kalau kita bertemu orang yang kita sebut sungguh di dalam sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kita baca kalau lagi sholawat, ya Nabi salam alaika. Mungkin ada yang pingsan, ada yang nangis, ada yang teriak. Ada juga kawan juara, ini cowok, agak sedikit mental. Pas juara, kakinya dihentakin ke tanah. Lalu dia berteriak, teriakannya hore dan segala macamnya. Tapi gak ada nangis. Berarti orang bahagia itu gak mesti nangis, gak mesti gak nangis. Orang sedih juga sama. Nah, ini yang disebut alam rasa. Alam rasa dia cuma berkait dengan tubuh, tapi tidak ada alamat khusus mengenai alam rasa. Rasa itu ada bernama cinta, benci, rindu. Ajaibnya umat Nabi Muhammad SAW tidak pernah berjumpa dengan beliau secara fisik, tapi karena dalam dirinya ada alam rasa. Rasa ini bersumber dari dalam kolbunya. Kolbunya berasal dari ruhnya. Ruhnya dulu pernah bertemu Rasulullah SAW. Kerinduan itulah yang membuat dia bisa menangis. Disebut nama Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang menangis karena suaranya syahdu. Boleh juga. Karena suara itu membantu orang mengenang sesuatu. Tapi ada laporan Pak Haji Novi, banyak yang jadiin suara saya pengantar tidur. Jadi kalau sulit tidur dengerin suara, nggak kelihatan orangnya, dengerin aja. Oh ternyata suara saya ini bisa bikin tenang, kata dia. Benar Ibu? Jadi Ibu kalau susah tidur dengerin aja gitu ya, enak aja. Kita ditinggal ngomong sendiri sama dia. Tapi ya nggak apa-apa ya. Kalau suara saya membuat Bapak Ibu mudah tidur, berarti dalam suara ini Allah titipkan satu ketenangan. Orang nggak mungkin tidur kalau nggak tenang. Maka vibrasi suara itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suara bikin kita bangun, tapi yang paling ajib itu semua khotib Jumat. Mau suaranya kayak gimana? Itu bapak-bapak ini, ibu ini rahasia bapak-bapak ya. Itu langsung baca doa tanpa dilafazkan Bismikallahumma ahya wa amut. Paham nggak Pak? Itu tadi siang ya.
Tapi alhamdulillah saat kita khutbah paling 1-2 ada yang tidur, yang kelihatan mata saya. Tapi yang tidur yang jagain saya Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Rabbi, wahai, duhai Tuhanku, duhai pemilikku. Nah, kalau mau merasakan nikmatnya bertuhan, jangan panggil wahai Tuhanku, tapi panggil wahai pemilik jiwaku, wahai pemilik ruhku, wahai yang membolak-balik kolbuku. Itu makna ya Rabbi. Rabbi tadi lafaznya apa? Ya Rabbi faghfirli, maka ampunilah aku. Dalam bahasa Arab ghafara berarti mengampuni, faghfirli ampuni. Tapi ampun dalam bahasa Arab aslinya bukan itu. Kata ghafara arti aslinya delete. Apa arti delete? Hapuslah dosa-dosaku. Itu arti daripada ghafara. Maka faghfirli zunubi, faghfir, maka hapuslah li. Li itu milikku, padaku. Zunubi, apa arti zunubi? Jamak dari zanbun, artinya dosa-dosaku. Ini saya tanya sama bapak-bapak nih, tadi berangkat kerja ada yang bening nggak? Ya, matanya melotot nggak? Tuh dosa sudah ya. Ibu, hari ini terpancing nggak ngomongin teman, tetangga atau siapapun? Pernah ngomongin orang hari ini? Beneran? Nggak yakin? Berarti lisannya ada dosanya. Oke, ini lisan, mata, telinga sudah. Tadi makan minum baca bismillah nggak? Tuh. Dalam ilmu fikih dianjurkan baca bismillah, tapi dalam ilmu rohani wajib baca bismillah. Beda ya? Itu wajibnya di dalam diri. Supaya apa? Saya mau tanya, air ini yang menyegarkan atau Allah? Beneran? Gak usah minum kalau gitu. Nggak berani ya? Bukan begitu Bapak Ibu. Yang menciptakan air Allah, benar? Tapi ada akidah namanya akidah Mu'tazilah. Mereka dikritik oleh ulama ahli sunnah. Mereka mengatakan Allah menitipkan kekuatan menyegarkan di dalam air. Ini hati-hati. Itu bukan ajaran ahli sunnah. Contoh lain, api membakar, benar? Benar? Pernahkah api tidak membakar? Beneran? Pernahkah api tidak membakar? Kapan? Kelamaan. Ya, kemarin teman saya main-main api nggak bakar. Di Banten, di Padang, di Aceh masih ada. Di Palembang masih ada. Itu tali piring tuh nggak tali piring? Tali piring, penutup tali piring itu piringnya diinjek-injek, nggak ada yang luka. Diambil api dimainin nggak ada yang kebakar. Satu rambut pun nggak kebakar. Berarti api belum tentu membakar kecuali diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ada dokter di sini. Pak Jinovian aja pun juga dokter. Yang menyembuhkan obat atau siapa? Ya, beneran nih. Coba kami obat. Nggak begitu juga. Nabi mengatakan tadawu ibadallah, berobatlah wahai hamba Allah. Kalau bukanlah ada hadis ini, kita nggak usah berobat. Tapi karena ada perintah tadawu ibadallah, berobatlah hai hamba-hamba Allah, maka kita berobat. Kenapa kita makan? Karena ada ayat kulu washrabu, makan dan minumlah. Kalau nggak ada ayat ini kita juga nggak makan minum. Nah, ini bab tauhid ya. Bab apa namanya? Bab tauhid. Sudah Pak? Gak usah pakai Eko Pak ya. Teman saya namanya sudah Mas Eko. Rabbi faghfirli zunubi. Ya Allah pemilik jiwaku, ampunilah dosa-dosaku. Ada dosa yang zahir, ada dosa yang batin. Dosa yang batin itu sederhana. Hari ini memandang kawan dan kita merasa diri kita lebih baik dari dia, itu sudah dosa batin. Udah belum hari ini? Itu biasanya dosa para kiai. Kiai mandang kiai lain tuh ilmunya dikit. Benar nggak kiai? Ya. Sesama guru saling mengerti. Mandang orang, nah kalau ahli zikir lain, lihat merem dia, zikirnya belum nyampe. Para zikir dia belum nyampe. Sejak kapan zikir untuk merem-merem terus baca hati orang? Sejak kapan ilmu itu digunakan untuk jadi juri?
Yang seperti itu iblis namanya. Iblis itu mengatakan apa? Ana khairum minhu. Saya lebih baik kok dari Adam. Jadi yang pertama jadi juri menilai isi hati orang, jadi juri kolbu, juri iman, juri kebenaran, itu iblis. Jika dia bertubuh manusia disebut syayatinul insi, setan, tapi bertubuh manusia. Allah sendiri yang berbicara. Semoga yang hadir malam ini bukan setan manusia. Amin Rabbal. Ciri-ciri pertamanya apa? Tidak jadi juri kolbu, ya. Kalau ingin memahami orang, nggak usah merem, buka matanya, buka telinganya, buka hatinya, rasakan kalamnya. Kalau merem, gelap atau terang? Ya, coba merem, Bapak Ibu, sebentar aja. Sudah, gelap atau terang? Apalagi melihat orang di ujung sono. Oh Ustaz, kita baca firasat lah, firasat nggak begitu. Orang pakai firasat nggak perlu pakai merem. Ahli kasyaf itu nggak perlu begini-gini ngeliatin orang, ya. Orang-orang ahli rohani, ruhnya nggak terhambat oleh mata ini. Jadi kita kalau mematap orang lain, adabnya adalah adab Nabi Adamnya, tidak pernah merendahkan mereka. Dalam hati itu mentakzim dia dan mengatakan, mungkin orang ini punya amalan yang saya belum amalkan, mungkin si kiai ini, ustaz ini punya ilmu yang saya belum tahu. Ini adab kita kalau ketemu orang, sehingga tidak pernah merasa diri lebih tinggi dari orang lain. Itu yang disebut hakikatut tawadhu, orang-orang yang benar bertawadhu. Tawadhu itu dari kata tawadhu'a, wadhu'a, meletakkan ego, wadhu'a, meletakkan ego, merasa menjadikan diri sebagai pusat perhatian. Nah ini bahayanya orang-orang yang tidak punya sifat tawadhu. Ada juga pura-pura tawadhu, depan kita cium-cium tangan, belakang ngomongin. Sebenarnya ilmunya itu kurang. Banyak, saya ketemu banyak santri begitu, ya. Dulu dia gituin orang lain. Ternyata satu pelajaran hebat yang ada di alam semesta ini, kalau ada orang bicarain orang lain depan kita, nih temen nih ngomongin orang lain, siap-siap 1 jam setelah itu atau esok kita juga dibicarakan dia di depan orang lain. Ya, jadi kalau ada orang suka ngegosip, alihkan ke yang lain, jangan ikut-ikut, karena al-mustami' syarikani, orang yang dengar sama-sama dapat, bukan pahalanya, jadi gelapnya. Jamaah yang muliakan Allah, faghfir li dzunubi, ampuni, hapus dosaku. Dosa yang paling bahaya itu dosa yang tidak tampak, dosa merasa lebih dari orang lain. Kalau ibu-ibu secara fisik mungkin wajahnya, kalau lagi arisan tasnya Bu ya, bener ya? Jadi tas itu bisa mengintimidasi ibu-ibu yang lain. Apalagi Bu, cincin, merek jilbab juga masuk. Ya salam ya. Tapi itu ibu-ibu yang cahaya kolbunya belum hidup ya. Kalau cahaya kolbunya sudah hidup, bebas mau bawa tas apa aja oke. Saya mau tanya Bapak Ibu, pertanyaan kedua. Ada orang bajunya biasa, ya biasa banget lah. Tapi ketika berbicara, dia berbicara dengan kolbunya. Ada satu lagi orang, mohon maaf ini bukan melarang pakai sorban, sorbannya tebal, ridahnya 2 kiri kanan, bawa tasbih. Ya masya Allah, kalau kita lihat, masya Allah ini kayaknya wali nih. Tapi pas ngomongnya nggak dari hati. Nyimat nggak? Nggak nyimat. Contoh lain, ini banyak kita kasih contoh. Ibu-ibu ketemu cowok, cakepnya bukan main, putih ya, berotot, keras tembok kali ya. Pas ngomong ketus, nyaman nggak ngobrol sama orang begitu? Pak, duduk di bis trans, di samping kita ada cewek cuantik, kata orang Jawa. Tahu cuantik? Enak lah kalau dipandang. Tapi katanya mau nundukin pandangan, piroknya pendek, pas duduk belakang kelihatan. Dia merasa diperhatiin. Apa tidak? Apa lo lihat? Nyaman nggak duduk di situ? 1 detik rasanya 1 tahun. Kenapa? Kita nggak nyaman sama orang yang zahir fisiknya bagus, tapi batinnya menyeramkan. Oleh karena itu, yang mesti diperbaiki di dalam ini, itu yang kasar dilembutkan, yang sombong kemudian ditawadukkan, yang belagu dibuat dia lebih terpelajar, terdidik, supaya orang-orang siapapun bertemu dia merasa nyaman, walaupun wajahnya nggak charming, walaupun penampilannya nggak branded, tapi kolbunya branded, made in Allah. Ya, semua nama-nama Allah ada di kolbunya. Amin. Itu baru nyaman kita duduk di sana. Kenapa orang rindu mau bertemu guru? Kenapa
Kenapa kita rindu ke Ka'bah? Karena di situ kita menyebut-nyebut nama Allah. Rindu kepada guru, karena ketemu guru kita ingat kepada Allah. Allah itulah sumber asal semuanya. Jika kita merindukan kampung, karena asal kita dari kampung A, kampung B, kampung hakiki rohani ini adalah nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita berdoa, Rabbi, nah lagi berdiri berdoa, kata Nabi, tidaklah seorang hamba rafa'a yadayhi, mengangkat tangannya, melainkan Allah malu tidak mengabulkannya. Innallaha hayyun, ya. Sungguh Allah malu jika ada orang mengangkat tangannya tapi Allah belum menjawabnya. Maka mengangkat tangan waktu doa itu bagian dari sunnah Nabi. Cuma pas Jumatan tadi mata saya sedikit ngintip. Kalau khotib boleh ngintip kan? Boleh ngintip jam mana kalau lagi khotib? Ya, pas lagi khotib ada nggak mau angkat tangan? Kita usut-usut penampilannya, oh dia suka membid'ahkan orang, ya. Bagi dia mengangkat tangan lagi doa itu bid'ah. Udah pernah digituin belum? Di Batam ada loh orang begitu, mengangkat tangan lagi. Jadi yang benar bagi dia itu kalau doa lagi khutbah begini, itu nggak khotib. Jamaah jangan. Jadi ada jamaah ngangkat tangannya begini kalau doa, Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. Dia khotib tuh. Yang dibolehkan, dianjurkan, disunahkan begitu siapa? Itu khotib. Kalau bukan khotib nggak dianjurkan. Jadi mau siapapun, apapun keadaannya, kalau lagi berdoa mengangkat tangan itu cara mustajab. Cara mustajab. Kalau lagi kunut subuh ada doa tolak bala, tangannya gimana? Allahumma shrif anna. Ini bukan buatan Imam Syafi'i, apalagi buatan Kiai Luqman, bukan ya. Bukan buatan MUI juga. Ini dari Nabi SAW. Dalam hadis Abu Daud dikatakan, Nabi iza da'a bi batni kaffi. Nabi jika berdoa yang dibuka telapak tangannya. Kalau ista'aza, kalau beliau berlindung bi zahri kaffi atau kafai, maka beliau berdoa begini. Kalau minta perlindungan, doa tolak bala itu doa minta dilindungi, maka tangannya boleh begitu. Ya. Jadi kalau ada nanti dengar di lafaz-lafaz doa, Allahumma shrif anna, begini tangannya. Ya. Kalau faghfirli berdoa meminta atau berlindung, berarti tangannya begini ya. Jadi mengangkat tangannya ini pun ada caranya. Ada yang malas ngangkat begini aja, gini aja. Angkat dikit lah ya. Nabi jika berdoa lagi berdiri tangannya agak naik, ya, agak naik. Khusus di hari-hari tertentu di padang Arafah lagi istisqa. Dua riwayat ini Nabi kalau berdoa tangannya diangkat sampai ke wajahnya. Sehingga kata sahabat, Nabi itu kulitnya putih sekali. Mohon maaf, kulit bagian ketiaknya itu kelihatan putihnya bukan main. Yura bayadu ibti, terlihat putihnya bagian ketiak Nabi SAW. Jadi mengangkat tangan itu bagian dari sunnah, kapanpun ya. Tapi kalau doa nggak angkat tangan boleh nggak? Boleh nggak Bu? Kita sholat baca doa, iya karena abudu, tangannya di mana? Boleh kok, nggak apa-apa. Duduk antara dua sujud, bacanya apa? Rabbil ghfirli warhamni. Itu doa dan jangan angkat tangan, ya. Baik. Ini sengaja saya nggak serius-serius sama ngajinya. Udah malam, nggak ngaji Nur Muhammad kita nggak. Lalu ada kalimat penting di situ. Ini yang jadi inti kajian kita malam ini. Bibarakatil Habibi, gimana bacanya? Udah jadi bahasa Indonesia. Dengan berkat sang pemberi petunjuk Nabi Muhammad SAW. Bibarakatil Habib, bibarakatil Hadi, artinya sama. Itu disebut tawassul. Apa artinya? Arti tawassul apa? Apa arti tawassul? Doa meminta. Kalau tawassul, tawassala ya tawassalu. Kita sering juga sebut wasilah. Sering baca ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah. Wasilah kata lainnya tawassul, perantara. Kawan kita ngomong ini, langsung saja kepada Allah. Kan Allah dekat. Gimana jawabnya? Allah benar dekat. Ayo jamaah, ini kayak tauhid ini bermasalah semua nih. Allah dekat kan? Beneran? Karena ditanya barusan ya, diancam barusan. Allah benar dekat, ya.
Sudah merasa dekat belum? Ada orang sekantor tiap hari ketemu tapi nggak dekat, itu makhluk. Apalagi sama Allah. Kita ini Allahnya dekat kepada kita, tapi kitanya yang tidak dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang jadi masalah. Karena kita tidak merasa dekat kepada Allah, kita perlu ada orang yang menghantarkan kedekatan ini kepadanya. Tapi orang yang menghantarkan ini bukanlah Tuhan, kita tidak sembah dia. Memohon pertolongan dia, syafaat dia, itu disebut dengan tawassul. Disebut apa? Tawassul. Jadi kalimatnya, faghfirli zunubi bibarkatil hadi Muhammad. Ya Allah, ampuni dosaku berkat sang pemberi petunjuk, pembawa hidayah, Nabi Muhammad SAW. Ini tawassul. Sayang sekali hari ini banyak dai-dai mengatakan tawassul itu syirik. Berarti semua yang sholawat ini musyrik. Tadi yang berdiri-berdiri itu musyrik semua itu. Kata dia, katanya ada radionya di sini ya. Ini mengerikan ini. Ini kalau dibiarkan berbahaya ini. Di beberapa negara di Asia Selatan itu India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, orang lagi maulid karena dianggap musyrik oleh orang yang agak miring pemahamannya ini, dia bom. Lagi maulid di gedung dibom. Orang baca nama Nabi Muhammad dibom. Mau kejadian begitu di Batam? Katanya mau jadi apa? Bandar narkoba, bandar apa? Bandar Madani. Alhamdulillah. Madani itu sebutan kota Nabi Muhammad SAW. Maka syarat kota Madani mesti ma'rifat Nabi Muhammad SAW. Mesti kenal Nabi Muhammad SAW. Mesti sedikit gang-gangnya itu ada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi memang sudah berubah. Yang hidup 10 tahun lalu dengan sekarang sudah berubah. Udah banyak salawat belum sekarang? Sudah lebih banyak ya. Alhamdulillah. Tawassul itu ada banyak macamnya. Ada tawassul dengan nama Allah atau sifat Allah. Contohnya gini, birahmatika. Gimana? Pernah ada begitu? Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat kasih sayangmu ya Allah, maka sayangi kami ya Allah. Menyebutkan dengan rahmat itu berarti bertawassul dengan sifat Allah. Saya mau tanya lagi nih Bapak Ibu, ini banyak pertanyaan. Yang mengenalkan kita kepada rahmat Allah siapa? Dan Allah menyebut Nabi Muhammad siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau hai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Maka birahmatika boleh berarti dengan sang duta rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita nggak bisa membayangkan rahmat Allah kecuali lewat ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalbu Nabi, ruh Nabi itu pancaran nama dan sifat Allah. Makanya ketika mengatakan birahmatika ya arhamar rahimin, itu maksud tawassul dengan sifatnya Allah yang ada pada nur qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau baca birahmatika ya arhamar rahimin, jangan bayangkan aneh-aneh, cukup bayangkan kasih sayang Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tawassul apa namanya? Tawassul dengan nama dan sifat, ya. Ada tawassul yang kedua, tawassul dengan amal soleh. Pernah dengar ada 3 orang jalan-jalan, 3 pemuda yang soleh, tiba-tiba masuk goa, goanya ketutup, masih ingat? Beneran ingat nih? Ceritanya 2 halaman soalnya, jadi saya akan ceritain. Yang pertama, dulu dia punya orang tua, nggak makan dan minum kecuali orang tuanya makan minum dulu. Yang kedua, orang ini punya kesempatan untuk melecehkan putri dari pamannya. Tapi ketika si putri itu mengatakan ittaqillah ya akhi, takutlah kepada Allah wahai saudara sepupuku, dia langsung mental dan dia kemudian tobat kepada Allah. Berarti dia punya kesempatan tapi dia tidak lakukan. Ke orang-orang yang berkesempatan maksiat lalu tidak bermaksiat, Allah berikan nur dalam dirinya. Dan yang ketiga, ada orang punya pekerjaannya dikasih gaji, tapi gaji mau dikasih dia hilang. Dia pikir nih gaji mau diapain, akhirnya dibeliin domba betina. Domba betinanya beranak pindah. Setelah sekian tahun, dombanya puluhan. Tiba-tiba kejadianlah mereka bertiga ini masuk ke dalam goa. Semuanya kemudian bercerita. Yang ketiga tadi ceritanya agak tragis. Domba udah banyak, anak buahnya datang.
Apa kata nabuahnya ini? Wahai Tuhan, gajiku mana? Yang dulu 1 ekor domba. Kata tuannya, aku beliin domba, lalu aku ternak. Tuh hasilnya. Dia bilang, ya udah kamu di rumahnya biar saya bawa pulang semua. Itu semua domba dibawa pulang semua dan tidak ada bagi hasil. Harusnya ada bagi hasil. Apa kata dia? Ya Allah, gemes. Tapi diterima. 3 orang ini ketika masuk ke dalam goa, dorong-dorong nggak bisa. Maka mereka kemudian mengatakan, wahai sahabatku, sekarang kita bersaudara, Tuhan kita sama. Sebutkanlah amalmu yang paling engkau kenal, yang paling ikhlas dan tulus, lalu minta kepada Allah berwasilah dengannya. Maka yang pertama menyebutkan, ya Rabb, saya tidak pernah makan sampai ayah ibu saya makan. Kebuka dikit. Mereka coba keluar, baru keluar 1 tangan. Yang kedua berdoa lagi. Ternyata setiap kali doa Allah turunkan malaikat. Cuma malaikatnya nggak boleh buka banyak-banyak, bukanya dikit. Lalu doa lagi yang kedua, ya Allah, dulu saya berkesempatan maksiat, lalu saya tidak maksiat. Dibuka lagi, dibuka, tapi baru masuk 2 tangan. Belum bisa, badannya mungkin sudah seperti bapak-bapak ini, sudah ada kemajuan perut. Dan yang ketiga, ya Allah, maka ini yang paling hebat. Dia bersedekah, dia menyedekahkan semua yang dia cari, yang dia kumpulkan. Ya Allah, jatah saya banyak. Kalau saya mau adil, cukup ambil 1 domba kasih ke orang itu. Tapi aku ikhlas, ya Allah, langsung kubuka semua. Ini dahsyatnya doa pakai sedekah. Disebut tawassul dengan amal soleh. Buat baik orang tua, amal soleh. Meninggalkan maksiat, amal soleh. Lalu bersedekah, amal soleh. Kita sebutkan amal, itu namanya tawassul. Tawassul apa namanya? Bil amal soleh. Tapi saya tanya lagi, yang memberitahu kita bahwa A, B, C, D itu amal soleh siapa? Guru. Guru tahunya dari siapa? Dari gurunya. Guru bersambung kepada Rasulullah. Maka kalau sebut amal soleh, sebenarnya yang terbayang siapa? Tetap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua tawasul ke Nabi Muhammad. Itu sebabnya ada tawasul yang paling tinggi. Apa itu? Tawasul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ketika mengatakan ibarakatil hadi, dengan keberkahan Nabi Muhammad yang bergelar hadi, sang pembawa, sang pemberi petunjuk, maka ya Allah ampuni dosa kami. Itu namanya tawassul. Sayangnya beberapa pesantren sekarang ngajarin kitab kalau tawassul itu syirik. Ya, ternyata kitabnya karya ulama Wahabi di Saudi, masih hidup, namanya Saleh Fauzan. Ini di mana-mana kita sampaikan, karena saya melihat di Batam mulai banyak pesantren. Moga para kiai jangan cuma buat pesantren, perhatikan kurikulumnya. Ini generasi kita berbahaya. Kata Syekh Saleh Fauzan, bertawassul dengan Nabi, dengan orang soleh yang sudah mati dan tidak di hadapan kita, itu asyirkul akbar, syirik paling besar. Bagi ulama ahlu sunnah, bertawassul itu bukan syirik akbar, justru ibadah yang tinggi. Bagi mereka disebut syirik akbar. Beda nggak ajarannya? Beda, Pak. Maka kalau ada kiai masih sok-sok, nggak apa-apa, ya, kita toleransi. Antum toleransi sama orang yang toleransi. Sama orang yang nggak toleransi, orang begini harus diberesin dulu, bukan dihancurkan. Harus beresin cara berpikirnya. Kalau nggak nanti jadi penalu di umat Islam, ya. Namanya apa tadi? Tawassul. Ada tawassul cara lain yang ada disebut tadi di satu kitab. Tawassul dengan asar Nabi Muhammad SAW. Tawassul dengan bekas-bekas yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW. Cuma sayang, ini butuh pembuktian kuat. Misalnya rambut Nabi, apa namanya, kalau kain yang nutupin kuburan Nabi, kiswa. Nah, ini rentan. Ada mafia juga di situ, ya. Mafia tabarruk, mafia ngambil berkat. Hati-hati. Oh, nih rambut Nabi nih, belum tentu rambut Nabi, harus dibuktikan. Didapat dari siapa? Dapat dari museum mana? Hati-hati juga, ya. Kita tidak pernah menolak bertabaruk. Tabaruk artinya ngalap berkah, menyerap keberkahan. Berkah itu kebaikan yang Allah turunkan kepada benda-benda tertentu. Mungkin nggak? Bentuk tabaruk paling jelas, orang sakit minum obat. Giliran berobat boleh. Giliran nyelupin rambut Nabi ke air dianggap syirik. Ya, ada yang begitu. Ya. Suatu kali Sayyidatuna Aisyah sakit. Sayyidah Aisyah ini, ibu nggak ada yang berani. Sayyidah Aisyah ini Sayyidah Kuburiyah. Apa artinya? Biasanya Rijal Ansar ngerti artinya nih. Penghulu kuburiyun, kuburiyat. Kok bisa saya ngomong begini? Ini bukan penghinaan, ini justru pujian.
Nabi SAW wafat, dikuburkan di mana? Di kamar Sayyidah Aisyah. Meninggal ayahnya Sayyidina Abu Bakar, dikuburkan di mana? Di kamar Sayyidah Aisyah. Dan Sayyidah Aisyah belum pernah tinggal di luar, masih tinggal di rumahnya, tinggal bersama kubur. Nah, ibu berani gak? Bapaknya mati, maaf ya, wafat, terus tinggal di kubur, berani gak? Atau suaminya meninggal, kan sehidup semati gitu ya. Kubur di kamar, tidur dekat kubur, berani gak? Ternyata cintanya hanya sampai lihat kubur. Siapa ya ditinggal pas di kubur. Maksudnya apa saya ngomong ini? Sekarang orang ada nggak mau sholat di masjid yang sampingnya ada kubur? Aneh kan? Sayyidah Aisyah di dalam kamarnya itu beliau ngapain aja? Nggak tidur doang, beliau juga sholat di situ, zikir di situ, baca Quran di situ, menjawab pertanyaan fatwa-fatwa orang di situ. Saya mau tanya, kapan Sayyidah Aisyah keluar? Ada yang tahu? Yang tahu nih, dapat? Hah? Aduh, bingung, ada 2 orang nih. Nggak jadi deh. Jawabannya salah sih ya. Sayyidina Umar wafat, Sayyidina Umar nanya, wahai ibunda kami, izinkan saya Al-Fakir Umar berkubur dekat guru kami Abu Bakar dan kekasih kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya tadi Abu Bakar ya. Dari Abu Bakar ke Umar, Umar itu berapa tahun memimpin? Ada yang tahu? Serban tidak jadi laku. Lama. Sayyidina Umar memimpin itu lama. Berarti Sayyidah Aisyah bertahun-tahun tinggal di samping kubur, sholat dekat kubur, samping-sampingan kok. Nggak ada urusannya dengan syirik. Nggak ada urusannya dengan syirik. Jadi aneh jika ada seorang syekh namanya Syekh Albani nggak mau lagi sholat di Masjid Nabawi karena nggak mau dengerin fatwa dia. Apa kata dia? Keluarkan kubur Nabi dari masjid. Ini fatwa dia. Ngeri nggak fatwa begini? Ngeri fatwa begini. Dan saya sudah banyak ketemu teman, udah lama nggak ketemu. Kita sholat di satu masjid, janjian di situ. Nggak mau dia sholat di situ. Pas saya kita tanya, kenapa nggak sholat bro? Oh, nggak pakai bro, pakai akhi sekarang. Akhi, kenapa kamu nggak sholat di sini? Mending pakai bahasa Arab sekalian, dia nggak bisa jawab. Ya? Tahu nggak bahasa Arabnya? Kok kamu nggak sholat di sini? Gimana bahasa Arabnya Cung? Wah, itu bahasa Arab santai Cung. Dimana la tusallihuna? Bahasa Arab Artub begitu ya? Boleh lah. Ya. Kayaknya jatah ente nih Cung. Jawabannya apa? Itu masjid ada kuburannya. Pas dicek kuburan bapaknya sendiri. Ternyata bapaknya dulu masih ada kait-kait dengan wakaf masjid. Sampai begitu orang hari ini didoktrin masalah kuburan. Ya, kalau orang bertauhid nggak ada masalah, mau kubur mau apa nggak ada masalah. Ya, jadi bapak ibu kita ini bukan penyembah kubur, benar? Kita kalau ziarah kubur doain orang di kubur atau minta ke kubur? Jadi kalau ada yang menuduh orang-orang Ahlus Sunnah ini minta ke dalam kubur, itu namanya apa? Fitnah. Banyak yang ngomong begitu. Apa tuh orang di Sunan Ampel di Singapura kan ada Habib Noh. Ngomong kencang sama kita. Apa itu Habib? Minta-minta ke kubur. Ternyata dia foto atau lihat foto orang lagi ziarah ngangkat tangan. Dalam pikiran dia orang itu lagi minta ke dalam kubur. Nah itulah akibat nggak pernah masuk ke kubur ya. Mungkin kita nanti masukin aja deh ke dalam kuburnya. Bapak ibu sahabat-sahabat saudara-saudari kiramakan Allah. Jadi beragama itu nggak usah saklek-saklek ya. Agama kita jernih. Nabi itu nggak khawatir masalah syirik. Yang Nabi khawatirkan umat Islam itu masalah cinta dunia. Yang Nabi khawatirkan bukan masalah kemiskinan. Yang Nabi khawatirkan orang kemudian karena kemilau dunia ini lupa diri. Oleh karena itu cara untuk meluruskan cuma satu. Inilah ajaran Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, afdalul dzikri la ilaha illallah. Ini oleh-oleh malam ini yang terakhir yang mau saya uraikan. Afdalul dzikri, seafdal zikir adalah la ilaha illallah. Maka kalau mau cari orang paling utama, paling afdal di alam semesta, orang yang dirinya paling banyak baca la ilaha illallah. Yang paling banyak baca la ilaha siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau cari orang paling mulia, cari aja yang paling banyak baca la ilaha illallah.
Tapi kadang orang yang baca la ilaha illallah ini kalau doa dia belum yakin amat sama doanya. Maka Nabi kalamkan yang kedua, afdhalud doa alhamdulillah. Doa yang paling tinggi adalah alhamdulillah. Alhamdulillah secara harfiah berarti pujian bagi Allah, tapi secara maknawi alhamdulillah berarti doa yang paling tinggi, orang yang memuji karena rasa syukur kepada Allah. Ini yang mau nyalek nih ya, gak usah nyari dukun, datang ke orang gak mesti dia terkenal, gak mesti dia masyhur, gak mesti dia kiai atau ustaz. Orangnya paling bersyukur, gak pernah ngeluh. Ini ciri-ciri orang yang mustajab doanya. Bukan orang yang pakai berserban begini, bukan yang pakai kopiah begini, belum tentu. Pakai serban belum tentu. Tapi orang yang lisannya, kalbunya paling banyak bersyukur, doanya paling cepat naik. Afdhalud doa alhamdulillah. Boleh kita terjemahkan, doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa orang yang suka memuji, suka bersyukur kepada Allah.